Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap Anda dapat mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Video kali ini akan membahas tentang program linear bagian yang pertama. Oke, mari kita lanjutkan. Simak baik-baik. Program linear. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menentukan atau menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Oke saudara, sebagai apresiasi untuk Anda, ini sangat baik dipelajari program linear ini, karena akan banyak kegunaannya, baik pemecahan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nanti di perguruan tinggi. Anda akan dapat mengembangkannya. Baik, kita bahas satu persatu. Oke, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita mulai dasarnya sekali. Pengantar untuk satu pertidaksamaan dulu. Nanti kalau sistem itu pasti lebih dari satu. Oke, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Terus ada kesepakatan dulu untuk pembahasan di sini. Arsir daerah yang salah. Dengan kata lain, DHP-nya adalah daerah yang bersih, yang tidak diarsir. Nah, ini contohnya nih. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X besar sama dengan 4. Yang namanya garis X itu adalah tegak, vertikal ini. Atau sejajar sumbu Y. Jadi kalau dihitung harga X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Kemudian pahami, yang namanya besar dari 4 itu sebelah kanannya. Oh, berarti daerah yang benarnya. Berarti diarsir, di daerah yang salah. Oke, sangat jelas. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Tentukan DHP dari Y besar 3. Kalau besar tidak sama dengan, garisnya putus-putus. Nah, yang namanya garis Y itu sejajar sumbu X. Jadi datar begini, horizontal. Nah, ini dia. Putus-putus karena nggak ada sama dengan. Kemudian daerahnya besar 3 itu di atas. Contohnya angka 4, angka 5, dan seterusnya. Berarti daerah yang benar. DHP di bawahnya daerah yang salah. Udah diarsir. Oke, sekarang kita buat bentuk garis yang bentuk umum. Nah, bukan arsir. Tentukan DHP dari 3X tambah 4Y kecil sama dengan 12. Nah, langkah-langkahnya kita gambar dulu garisnya. Oleh karena itu, tanda kecilnya jangan dipandang. Sama dengannya aja dulu. Kemudian gunakan buka tutup. Maksudnya pakai X0, Y0. Kita mulai X-nya 0. Pada saat X-nya 0, ini abaikan tutup. Tinggal pahami 4Y sama dengan 12. Berarti Y-nya 12 bagi 4, 3. Nah, tandanya di sini 3. Yang disorot ini. Udah ya. Sekarang gantian. Y-nya 0. Tutup. 3X sama dengan 12, berarti X-nya 12 bagi 3, berarti 4. Hubungkan, sudah dihubungkan. Nah, kalau udah ada garis begini, jawabannya kalau nggak kanan kiri. Cara mengujinya, pilih sebuah titik di luar garis. Nah, sarannya yang paling mudah 0,0. 0 tambah 0 ya 0. Apakah benar kecil 12? Ya, benar. Kecil 12. 0 itu berarti daerah yang benar. Otomatis yang salah sebelahnya. Oke. Jadi cara mengujinya boleh di bagian mana saja. Mau diuji sebelah kanan juga boleh. Misalkan ini 0,4. Di sini 0,4. Nah, kemudian kalau 0,4 berarti ini 16. 16 kecil 12 sesuatu yang salah. Oh, karena daerah ini salah ya diarsir. Jadi yang manapun dipilih, nggak usah dicoba lagi yang lain, nggak apa-apa. Karena otomatis sudah benar. Baik, kita lanjutkan. Contoh keempat, 3X kurang 4Y besar sama dengan min 12. Besarnya jangan dipandang dulu, pakai sama dengan. X-nya 0, Y-nya 3 ini. Y-nya 0, X-nya negatif 4. Yang ini, tarik garis. Uji 0,0. 0. Besar negatif, benar. Daerah yang benar, berarti DHP-nya di sini. Otomatis ini yang salah, diarsir. Nah, dengan demikian kita sudah bisa masuk ke sistem pertidaksamaan lebih dari satu.
disatukan dalam satu koordinat. Oke, kita lanjut. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. 1, 2, 3, ada 4. Nah, ingat tadi yang namanya X besar sama dengan 0 itu adalah garisnya itu berimpit dengan sumbu Y. Berarti kalau besar 0, yang benar kanan, yang salah kiri. Kemudian kalau Y besar 0, itu artinya Y sama dengan 0 itu garisnya ini berimpit dengan sumbu X. Besar 0 berarti ke atas, ke kiri, ke bawah salah. Jadi yang salah udah 2 nih. Dan lama-lama ini sering muncul yang 2 ini. Jadi kalau yang ini berarti yang diarsir kiri. Kalau ini yang bawah. Oke, kita lihat ya satu-satu. Ini dia. Itu yang X besar sama dengan 0. Berarti ini diarsir. Kemudian yang diarsir bawahnya. Jadi daerahnya tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, 4 tempat ini. Sekarang kita lihat garis yang ini dulu. Yang ini. Oke, pada saat X-nya 0, Y-nya 2 ini. Y-nya 0, X-nya min 3 ini. Uji 0,0. 0 besar dari negatif 6 benar, berarti daerah yang benar. Berarti yang 2 ini udah jadi salah. Jadi udah diarsir. Mari kita lihat. Oke, udah diarsir. Nah, tinggal 2 kemungkinan. Yang ini atau yang sebelah kanan. Oleh gara-gara garis ini. Sekarang kalau X-nya 0, 12 bagi 3, Y-nya 4. Y-nya 0, X-nya 3. Tarik garis, sudah. Masuk 0, 0 kecil 12. Ini daerah benar, berarti ini salah. Jadi DHP-nya di sini. Kita lihat. Nah, udah selesai, saudara. Boleh diarsir diwarnai yang lain setelah udah ngerti. Nah, kayak gini. Oke, sangat jelas. Kita lanjutkan. Nah, kalau ada bentuk perkalian, nah ini khusus dibahas dulu bentuk perkalian ini, nggak usah ditambah yang lain dulu. Karena sering muncul ini dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ini sebenarnya pengertiannya gini. Ini ada suatu pernyataan, kali pernyataan ini besar 0. Nah, pahami besar 0 itu positif, kecil 0 negatif. Jadi kalau ada 2 perkalian begini, berarti kemungkinannya ada 2. Satu positif, satunya lagi juga positif. Atau gantian, satunya negatif, ini juga negatif. Artinya plus kali plus besar 0. Min kali min besar 0 juga. Jadi ini jadikan 2 soal dan hasilnya harus digabung. Nah, ini ada 2 pembahasan kiri kanan. Yang bagian A kita ambil ininya positif besar 0. Ini juga positif. Nah, bagian ini dua-duanya negatif. Jadi pemahamannya gini, kalau daerah ini yang benar di sini salah. Kalau di sini salah, sini benar. Begitu juga yang bawah. Oke, sekarang kita fokus ke atas dulu yang ini. X-nya 0, Y-nya 2. Karena ini pindah ruas. Min 6 bagi min 3, 2 yang ini. Oke, pada saat Y-nya 0, ini pindah. Min 6 bagi 2, min 3. Ini dia. Otomatis garis ini juga persis sama ini. Cuma beda yang diarsir. Uji 0,0. 6 besar 0 ini benar. Berarti yang diarsir kirinya. Kemudian kalau di sini, uji 0, 6 kecil 0 salah. Berarti ini yang diarsir. Oke, kita lihat arsirannya. Nah, ini dia. Ini diarsir bagian kirinya, ini bagian kanannya. Jadi selalu kebalikan. Beres. Sekarang kita ke bawah. X-nya 0, Y-nya 5. Ini. Y-nya 0, X-nya 4. Karena ini pindah ya. 20 bagi 5, 4. Tarik garis ini sama. Uji 0,0. Min 20 besar 0 sesuatu yang salah. Berarti ini diarsir. Berarti DHP-nya di sini. Kalau yang ini, kita coba. Yang ini tadi ya. 0,0. Min 20 kecil 0 sesuatu yang benar. Berarti daerah ini benar. Berarti yang diarsir sana. Oke, kita lihat. Nah, jadi DHP-nya ini. Bagian ini, yang bagian A. Bagian B ini. Dan sekalian memberitahu, bentuk perkalian begini selalu jawabannya bertolak belakang. Kalau udah dapat satu daerah ini, daerah yang satu lagi pasti di sini. Nah, yang ini. Atau kalau yang duluan dikerjakan, yang dapat satu lagi di sini. Jadi jawabannya sebenarnya itu bertolak belakang. Nah, ini dia jawabannya. Cara langsungnya ini dia. Maksudnya hasilnya. Oke, jelas ya? Sekarang kita coba variasi. Nah, kalau tadi besar 0, sekarang kecil 0.
Bentuk perkalian ini kecil 0 berarti 1 plus 1 min. Atau ini yang min, ini yang plus. Berarti dibuat dua bentuk. Nah ini dia bentuk A dan B. Bagian kiri kita buat besar 0, satunya kecil 0. Berarti besar kali kecil 0 itu jadi kecil 0. Nah ini sesuai. Atau ini yang kecil 0, ini yang besar 0. Jadi kecil 0 itu negatif, besar 0 itu positif. Oke, sekarang fokus ke sini. X-nya 0, Y-nya 5. Y-nya 0, X-nya 3. Tarik garis. Nah, juga ada garis di sini. Sama. Uji 0,0. Min 15, besar 0 salah. Ini diarsir. Ini yang benarnya. Kalau di sini, min 15 kecil 0 benar. Yang diarsir kanannya. Jadi selalu berlawanan ya. Nah ini dia. Sekarang kita cek bagian bawah. X-nya 0, Y-nya 3. Y-nya 0, X-nya 4. Tarik garis. Oke, tarik garis ini. Ini juga ada garis dari sini. Uji 0,0. Min 12 kecil 0. Ini benar. Berarti yang diarsir kanannya ini. Nah ini dia. Ini kotor nih berarti. Jadi yang bersihnya ini. Kalau di sini, diuji, ini kurang 12 ya. Kurang 12 nanti tambahin sendiri. Besar 0 berarti kalau dibuat min 12 kecil besar 0 salah. Berarti daerah ini salah. Berarti DHP-nya di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia. Jadi DHP-nya ini otomatis bertolak belakangnya sini. Atau kalau yang duluan kalian kerjakan, otomatis satu lagi di sini. Nah itu maksudnya. Jadi kalau sudah mengenal, cukup satu dikerjakan, ngerti dapat. Nah ini dia. Kalau begini. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Cuma nanti kalau ada tambahan di luar si soal ini, tambahan X besar 0, nah arsir lagi. Misalkan ini jadi nggak ikut, ini nggak ikut, jadi tinggal ini sisanya, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kebalikannya, menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian DHP dari grafik yang sudah diketahui atau daerah HP-nya. Ini. Nah ini DHP-nya. Nah, kalau dibalik seperti ini memang ditonjolkan, nggak diarsiri di luarnya, nggak. DHP-nya ini berarti yang lain salah di luar ya. Kalau menentukan daerah sistem pertidaksamaan. Oke, perhatikan ada berapa garis yang membatasi daerah HP ini, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 jawaban. Didahulukan yang mudah, yang ini. Ini X besar sama dengan 0. Yang ini Y besar sama dengan 0. Jadi udah dapat 2. Itu yang paling mudah. Sekarang, ini ingat nanti akan diberikan rumusnya yang disilang. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kalau ini 2X min Y sama dengan min 2. Oke, kita lihat. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Ini caranya ya, cara cepatnya ini. Disilang 3 kali ke X, 2 kali ke Y, sama dengannya 3 kali 2. Nah, kemudian karena ini daerah yang benar ke sini, berarti termasuk 0,0 daerah yang benar, masukin ke sini. Ternyata 0 itu kecil dari 6. Nah, ini pakai tambah kecil. Nah, ini dia jawabannya. Ini pengantarnya dulu sebelum ke sini gitu. Sekarang ini, 2X min Y sama dengan min 2. Uji 0,0. 0 terhadap min 2 lebih besar. Udah tambah lambang besar sama dengan. Jawabannya 1, 2, 3, 4. Oke saudara, kita lanjut ya. Nah ini dia. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus ada 5 jawaban. Yang mudahnya 2. 1, 2. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Ada 5 garis pembatas, berarti ada 5 jawaban. Kita mulai dari melalui 2,0 dan 6,0. Berarti garis Y sama dengan 0. Karena ke atas yang benar, nah ini jawaban yang pertama. Kemudian yang disilang. Yang tadi 3X tambah 2Y besar sama dengan 6. Jadi cara membuatnya 3X tambah 2Y sama dengan 6 dulu. Pilih sebuah titik misalkan 6,0. 3 kali 6 18. Lebih besar dari 6. Jadi tinggal tambahin saja. Nah ini dibiasakan untuk dipercepat.
Sekarang kita lihat melalui 0,3 dan 4,5. Nah, ini ada cara panjangnya dulu. Pertama cari M. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. 5 kurang 3 per 4 kurang 0. Dirapikan, 2 per 4 jadi setengah. Kemudian ada rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, pilih aja yang mana kita suka, mau yang 0,3 atau 4,5, kita pilih 0,3. Y kurang 3 sama dengan M-nya setengah, X-nya rumus, X1-nya 0. Oke, kali silang. 2Y kurang 6 sama dengan X saja, karena ini 0. Kemudian ini pindah, X min 2Y sama dengan min 6. Ini garisnya. Nah, karena ini garisnya daerah yang benar ke bawahnya, boleh menguji 0,0, boleh yang mana saja. Kalau 0 lebih cepat sebenarnya. 0 terhadap min 6 lebih besar. Nah, tinggal tambahin tanda lambang besar. Nah, dapat ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Cara langsung. Ini belajar cara langsung nih. Beritahu rumusnya dulu. Ini kelihatan rumusnya rumit. Y2 kurang Y1 tapi langsung X. Kurang X2 kurang X1Y sama dengan, yang juga kelihatan rame, tapi mending kalian paham ini aja dulu bentuknya, baru mau dipraktekkan, lihat angkanya aja. Yang barusan, berarti mau dibandingkan. 5 kurang 3 kurung X, ini min rumus yang di atas yang merah, kurang, dalam kurung 4 kurang 0, Y. Oke, sama dengan, caranya gini. Min 12. Oh, ini langsung dipercepat nih. Misalkan masuk X1, X1-nya 0. X1-nya 0, berarti 2 kali 0 itu 0. Masuk 3, 4 kali 3, 12, jadi min 12. Oke, kalian pelan-pelan di sini karena ini baru pertama mungkin ya. Dirapikan. Oke, bisa dikecilin. Nah, ketemulah X min 2Y min 6. Uji titik tadi, misalkan 0,0 besar dari min 6. Nah, ini cara langsungnya. Oke, kalau belum lancar, pakai cara di atas dulu. Tapi Bapak mau lanjut dengan cara begini supaya terbiasa. Sekarang kita lihat pembahasan 2 lagi ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, yang melalui 4,5 dan 8,4. Oke, ikut ya. 4 kurang 5 dikurung X, kurang rumus. 8 kurang 4 Y. Nah, bentuk ini sebaiknya dirapikan dulu. Min X, min 4Y. Baru masuk. Boleh yang 4,5, hasilnya nanti min 24. Boleh juga 8,4. Min 8, min 16 juga min 24. Jadi aman yang manapun. Oke, mau dibagi min semua. Jadi plus semua. Baru menguji. Daerah yang benarnya ke bawah. Mau pilih yang mana, titik di sebelah bawahnya ini. Boleh 0,0? Boleh. Karena untuk si garis ini, untuk memahaminya cukup dipahami daerahnya yang mana yang benar. Nah, sekarang coba 0,0. Ternyata 0 itu kecil dari 24. Jadi tinggal menambah lambang kecil di jawaban ini. Oke, nah ini dia jawabannya. Tinggal yang terakhir. Kita lanjutkan. Yang melalui 8,4 dan 6,0. Nah, ini cara langsung nih. 4 kurang 0. 4. X kurang. 8 kurang 6. 2. 2Y. Nah, itu cara langsungnya. Ditalar di sini ya. Sama dengan yang masuk. 6 kali 4. 2 kali 0, 24. Seandainya ini boleh. 32 kurang 8. Juga 24. Garis dari sini daerah yang benar ke kiri. Termasuk 0,0. Ternyata 0 itu kecil dari 24. Jadi tinggal menambah ini kecil. Sama dengan, boleh dikecilin. Semuanya bagi 2. Nah, ini dia jawabannya. Saudara, sudah jelas? Jadi sekarang sudah ada cara langsung untuk menjawab 2 titik yang tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau ada yang mudah, manfaatkan yang mudah. Contoh ini yang disilang, kemudian ini yang datar. Oke, saudara, sampai sini dulu pembahasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan jangan lupa subscribe dan kunjungi channel saya, Frans Samosir,
Terima kasih, sampai jumpa.